Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kita dengan Dangau Inspirasi Channel. Siang ini kita kedatangan seorang pakar. Beliau Dr. Irfan. Beliau ini adalah pakar pembangunan pedesaan. Kita akan membahas hari ini dengan topik kita, Pak Irfan, membangun sumber dari nagari. Pas judulnya itu. Membangun sumber dari nagari. Oke. Jadi kita dengan seorang pakar pedesaan, pembangunan pedesaan, topik kita membangun sumber dari nagari. Nah, itu kira Pak Irfan. Ya. Oke, ada pertanyaan besar bagi saya. Selama ini yang diributkan orang juga, mana pembangunan di Sumbar ini? Mana industri kok tidak ada? Mana industri ini kelihatannya menjadi pikiran orang. Industri sepatu, industri kain, macam-macam lah. Menurut Pak Irfan bagaimana ini? Bagaimana kita membangun di Sumbar ini? Memang harus ada industri di nagari itu. Atau di kabupaten itu. Nah, itu Pak Irfan. Terima kasih Pak Joni. Telah diundang di Dangau Inspirasi pada siang hari ini. Jadi tentang pembangunan industri, industrialisasi sebagai cerminan dari kemajuan daerah atau kabupaten itu sebenarnya tidak lepas dari cara orang memandang pembangunan dulunya. Awal-awal, dulu orang mengartikan kemajuan, pembangunan, keberhasilan suatu daerah itu adalah jika pembangunannya, pendapatannya, produksinya lebih banyak barang-barang industri, penduduknya bekerja di sektor industri dari sebelumnya pertanian. Jadi kalau bahasa kampusnya terjadi perubahan, pergeseran struktur ekonomi. Itulah yang disebut dengan kemajuan. Kalau beralih dari semula didominasi sebagian besar adalah pertanian, berubah ke industri, itu yang disebut dengan kemajuan. Oh begitu. Satu kawasan yang daerah masyarakatnya banyak bertani, lalu berubah ke industri, mereka jadi buruh industri misalnya. Jadi tenaga kerja, kemudian barang yang dihasilkan mula-mula banyak barang pertanian, kemudian menjadi barang industri lebih banyak di daerah itu, maka itu disebut dengan kemajuan. Tetapi itu cara pandang kuno. Yang barunya kemana? Cara pandang kuno. Dan juga banyak dikritik. Nah, tetapi kan kita juga mesti melihat bagaimana kondisi masing-masing kita. Tidak kemudian terikat dengan penilaian ukuran keberhasilan orang lain kan. Kalau apakah serta-merta kita, kalau sebagian besar penduduk kita 54% bergantung kepada sektor pertanian. Produksi kita 23% adalah sektor pertanian. Apakah dengan mudah dan harus kita kontribusi pendapatan domestik bruto kita dari PDRB kita dari pertanian 20-an sekian persen 23 atau berapa ya. Nah, apakah harus kemudian kita ikut kepada cara berpikir itu? Sementara cara berpikir kan cara berpikir lama itu. Cara berpikir lama dan berpikir orang. Cara berpikir orang teori-teori ekonomi yang justru asalnya dari negeri-negeri yang sudah maju, bukan dari aspirasi, pikiran dari masyarakat kita sendiri di negara-negara apa ini, di Indonesia ini misalnya. Nah, makanya sudah kita dengan pikiran kita sendiri, dengan teori kita sendiri, dengan ukuran kita sendiri kita membangun. Nah, kalau baju kita mau dipakai, jangan baju orang ya. Jangan baju orang. Nah, jangan memakai baju orang, jangan memakai ukuran orang. Pakai ukuran kita sendiri sesuai dengan kondisi masyarakat kita sendiri, sesuai dengan pikiran kita sendiri. Baik Pak Irfan, ini menarik ini. Tadi Pak Irfan mengatakan industrialisasi itu cara pikir kuno. Kemajuan diukur dari orang bergeser dari pertanian bekerja di industri kuno. Seharusnya bagaimana yang terbaiknya? Mestinya ukuran-ukuran kemajuan itu kita rumuskan sendiri. Menurut pikiran-pikiran masyarakat kita sendiri. Nah, kalau kita di Sumatera Barat ini apakah bisa serta-merta yang kita 22,38% dominan di pertanian dalam waktu pendek langsung berubah jadi industri? Sebagian 30-an persen penduduk kita bekerja di sektor pertanian. Dalam waktu pendek bisa
akan butuh waktu panjang, tetapi kan juga tantangan kita. Nah, makanya kita harus membangun sendiri. Sementara pada kenyataannya, nah, ada tahapan yang mesti kita jembatani di antara proses apa yang dimaksud dengan pergeseran tadi, struktur ekonomi tadi atau transformasi struktural tadi. Sebelum jadi pertanian ke industri, nah ada jembatannya tuh agroindustri. Ya, agroindustri. Nah, kalaupun industri yang ingin kita kembangkan adalah industri-industri yang mengolah hasil pertanian, yang membuat nilai tambah. Yang membuat nilai tambah. Nah, membuat nilai tambah dari sebuah pertanian. Sekarang mengatakan hilirisasi. Ya, hilirisasi ya istilah sekarang. Ya, betul. Nah, jadi kembangkan dulu kalau proses kita supaya smooth, lancar, halus ya. Proses pergeseran itu tidak meloncat ya. Sehingga ibarat kalau kita ingin loncatnya tinggi, kalau pondasi kita tidak kuat, nah, itu terjerambab, itu apa namanya tuh? Ya, ya. Nah, makanya pondasi kita sebagai daerah pertanian, sebagai provinsi pertanian itu yang kita perkuat melalui apa? Sebelum transformasi struktural dari pertanian ke industri, yang pertanian pun harus kita transformasi juga. Ya. Nah, dari pertanian yang menghasilkan produk-produk pangan, lalu nanti produk-produk bernilai tambah tinggi dengan tetap tidak meninggalkan produksi pangan, kan ini kan menyangkut tetap ketahanan pangan kita. Kita tetap memproduksi ubi, tapi ya. keripik kita bikin juga. Tetap beras juga, tetapi nanti kembangkan. Ya. Nah, di samping juga produksi-produksi pertanian lainnya, tanaman-tanaman komersil. Kan tidak semuanya mesti kita tanami padi, bisa juga kita tanami sayuran, kebun-kebun yang lain ya untuk itu kan. Nah, sehingga kita kan sudah swasembada beras. Nah, tinggal lagi komoditi-komoditi pertanian kita kembangkan tidak hanya dengan sekedar menghasilkan mentahnya saja. Nah, itu yang kalau kita ingin mengembangkan industrialisasi, tapi adalah agroindustri yang kita kembangkan. Nah, sebelum sampai ke agroindustri itu dengan hasil-hasil pertanian bernilai tambah tinggi, yang pertanian pangan itu sebagai basis kita, ketahanan pangan kita ubah dulu ke pertanian campuran. Kalau di teori ekonominya begitu. Nah, saya sepakat soal teori ini, ke pertanian campuran. Pertanian pangan dipadukan dengan yang lain. Campuran itu bukan tumpang sari. Bukan mencampurkan di sawah. Bukan. Menambah pekerjaan di rumahnya. Nah, iya bisa. Yang sawah bapo ikan. Yang sawah gitu. Masukkan ikan. Masukkan ikan. Pokoknya sawah pada juga diganggu. Tetap diganggu ketahanan pangan kita. Baru nanti kalau masyarakatnya sudah sementara ada kawasan-kawasan lain. Nah, yang juga kita kembangkan. Nah, untuk pertanian komersial itu, terspesialisasi. Nah, mana daerah yang ingin kita jadikan katakanlah nagari atau desa ini desa pangan nih, lumbung pangan. Ini nagari sayur, ini nagari misalnya nagari rambutan, ini nagari duku dan seterusnya tuh. Karena tidak bisa dipisahkan lah ya kawasannya. Keunggulan kawasan. Itu Pak Joni, bukan berarti lama, tapi bagaimana bukan berarti kita menolak sama sekali, tapi ada proses bertahap ya yang kita jalani untuk sampai ke industri itu, yaitu terutama melalui agroindustri. Bahan baku pertanian ya gitu. Dengan bahan baku orang lain. Iya. Nah, setuju. Ya, bahan baku kita bangun sampai ke hilirisasi. Iya, jadi kalau itu pas ya. Iya, pas itu. Nah, sehingga nanti sekaligus juga tantangan kita kan. Nah, ini untuk menjawab juga meskipun banyak penduduk kita bekerja sebagai petani kan gitu ya. Nah, menggantungkan hidup lebih dari separuh anggota rumah tangganya, separuh kalau dijumlahkan anggota rumah tangga itu sekitar 700.000 tuh rumah tangga petani. Kalau rata-rata 4 berarti hampir 54% lebih lah ya. Itu menggantungkan hidup kepada sektor pertanian. Pekerjaan utamanya. Nah, sementara juga kita dihadapkan pada soal kemiskinan pedesaan yang tinggi. Nah, harusnya upaya kita untuk membangun pertanian itu tidak langsung ke industri, tapi membangun pertanian untuk sekaligus mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Yang petani kita yang banyak miskin di pedesaan dan kemiskinan petani kita tidak bisa dilepaskan kan antara pertanian dan kemiskinan. Kita mulai bermain di desa atau memperhatikan pedesaan ya. Nah, kalau orang sekarang bicara soal keberpihakan, keberpihakan kita adalah keberpihakan kepada pembangunan pedesaan. Makanya tepat judul kita membangun Sumatera Barat ini dari nagari. Kalau Pak Jokowi kan membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, kalau kita dari nagari kan. Nah, karena itulah yang menjadi keunikan jati diri kita nih. Nah, itulah membangun sesuai dengan kekhasan kita, keunikan kita, nilai-nilai kekayaan, keunggulan kita tuh.
ketika kita membangun dari lain. ukuran orang lain gitu Pak Joni. Kalau pakai baju, pakailah baju kita. Siap. Ya. Oke, setuju kita itu Pak. Ya. Kira-kira apa lagi itu Pak Irfan yang lebih mengarah ke pedesaan ini? Iya, membangun pedesaan berarti kan jadi salah satu juga tantangan kita sekarang kan desa-desa itu kan mulai ditinggalkan. Iya. Karena perhatian kita terhadap pembangunan pedesaan. Bagi banyak orang lebih menarik penghidupan, pekerjaan di daerah perkotaan, di sektor industri atau merantau kan, walaupun itu satu karakter kita juga. Tapi itu juga adalah pertanda sinyal tuh bahwa kalau banyak orang tidak ingin di desa karena lapangan pekerjaan sempit, biaya-biaya hidup ya, karena akses kepada pemenuhan kebutuhan hidup ya, keterjangkauan juga susah karena pasar nagari misalnya jauh, itu adalah pertanda kan kita mengabaikan pedesaan. Ya, sebetulnya bisa disikapi dengan teknologi tinggi IT sekarang bisa disikapi. Iya, soal jarak ya. Perhatian kita terhadap pembangunan pedesaan. Kan bisa berjualan, kan bisa langsung dari desa ke dunia maya ini. Bisa. Nah, berarti perhatian kita terhadap ekonomi pedesaan itu, kegiatan-kegiatan UMKM pedesaan, menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda kita di pedesaan, di sektor pertanian itu jadi isu. Akses pasar dari desa langsung ke pasar. Nah, itu memungkinkan dengan digitalisasi itu kan, pengenalan itu kepada masyarakat kita. Dengan sistem digital atau digital marketing kan. Nah, sekarang memungkinkan itu. Jangan sampai barang dari luar negeri saja mudah masuk ke Indonesia kan melalui marketplace. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan barang desa langsung ke luar negeri? Iya, ke luar negeri kan? Iya bisa. Nah, sedangkan dari luar aja bisa masuk ke kampung-kampung kita kan. Nah, mengapa tidak kita sebaliknya barang-barang dari desa kita juga hub itu, penghubung itu yang mesti kita bangun tuh. Nagari hub itu. Nagari hub. Jadi artinya kan fasilitas internet ini jangan hanya untuk orang aja. Iya. Jangan orang aja yang berdagang ke kita, kita berdagang juga ke orang. Iya. Nah, jadi cocoklah kita membangun itu di desa kita. Iya. Nah, di salah satu riset memang di banyak pedesaan di India itu. Banyak, di India kan yang sepadan dengan kita kan India tuh. Nah, itu mampu tuh mengentaskan kemiskinan pedesaan dengan apa? Dengan digitalisasi, pengenalan akses kepada keterjangkauan kepada internet. Pengenalan kepada teknologi informasi sehingga memungkinkan bagi mereka untuk tahu bagaimana kondisi pasar, di mana penjual berkomunikasi kan. Nah, rata-rata kan kemiskinan atau juga kesulitan mungkin bagi banyak petani atau produsen kita di pedesaan untuk menjual hasil pertanian kan karena tidak ada informasi yang lengkap. Kalau bahasa ekonominya kan informasinya tidak lengkap tuh. Kama akan dijual barang kok melalui SIA, di mana menampung. Nah, salah satunya dengan keterbukaan mereka untuk mengakses informasi, mereka bisa cari tahu tuh sehingga rantai distribusi, pemasaran dan sebagainya, rantai pasoknya bisa kita potong tuh, kita perpendek dan menciptakan efisiensi kan. Nah, harganya bisa jauh lebih layak daripada banyak rantai. Margin keuntungan petani ketika menjual itu ke pedagang pengumpul di desa, ke pedagang pengumpul di kota, pedagang antar wilayah, banyak betul kan? Pangkas itu dengan teknologi IT. Nah, di sinilah kalau pemerintah kalau mau berperan mainkan ini ya. Iya. Nah, bersama dengan nanti biasanya kan pihak swasta ada daerah-daerah yang potensial tapi mungkin dengan hitungan mereka tidak menguntungkan bikin menara seluler. Kalau teknologi macam-macam sekarang. Nanti bisa dikembangkan macam-macam. kan. Nah, Starlink kan bisa tuh. Starlink bisa akses itu. Atau juga fasilitasi internet di apakah di kantor wali nagari atau di BUMDes atau apa ya. Nah. Atau koperasi. Itu Pak Joni. Baiklah Pak Irfan, jadi membangun itu untuk membangun sumber ini kita mulai dari nagari. Oke, kita sepakat kita. Sudah kita kunyah-kunyah. Tolong closing statement dari Pak Irfan apa? Ya, silakan. Baik Pak Joni, kita mengulang kembali dari pendiri bangsa kita. Saya mengutip pendiri bangsa kita, Bung Hatta. Oh, Bung Hatta, oke. Beliau mengatakan, ini sering saya kutip dan jadi inspirasi kita. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin kecil di desa. Oke. Gitu, Pak Jani. Itu pendiri bangsa itu ya? Iya. Baik, kawan-kawan semua, itu
kata buang kata. Dan itu kata Pak Irfan, kita bangun sumber ini dari Nagari. Oke, terima kasih Pak Irfan. Ya, sama-sama Pak Terima Joni. kasih kawan-kawan. Dengan Pak Irfan kita sudah bincang-bincang ini. Beliau Dr. Irfan adalah guru, staf pengajar dari UNP. Terima kasih Pak Irfan. Ya, sama-sama Pak Joni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi